ya hadza iyyaka wal ma'siyah faqad takunu sababan li tawaqqufir rizqi fadlub minallahi at-taubata. Yang namanya maksiat itu adalah sabab terhentinya rezeki seseorang, maka carilah rezekimu dengan cara kau bertaubat kepada Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Yang saya muliakan para alim ulama, para kiai, dan yang saya hormati Bapak Ketua Majelis Tuhan beserta wakilnya, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah duha yang insya Allah kita berkumpul di sini di majelis yang diberkahi oleh Allah Ta'ala, majelis yang penuh rahmatnya Allah Ta'ala, sehingga kita kelak bersama kumpul di akhirat mendapatkan kemuliaan dari Allah Ta'ala, mendapatkan syafaat yang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya mohon maaf karena Gus Majid lagi berhalangan, lagi mau menikahkan orang, jadi saya yang dikerjain istilahnya. Dan sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Saya itu adiknya Gus Majid, laki-laki yang terakhir nomor 4. Nama saya Thaifur Rifai. Tentunya banyak yang saya belum kenal, begitupun jenengan semua mungkin belum kenal sama saya. Dan kalau usia memang lebih tua Gus Majid, cuman kalau muka insya Allah tua saya. Tapi alhamdulillah saya memang jarang, dulu di rumah itu memang jarang. Ustadz, saya jarang di rumah. Saya mulai rutin di rumah ini ya tahun 2005. Sebelumnya saya melancong ke tanah Jawa dari tahun 2009, mondok di tempatnya Kiai Haji Thaifur Mawardi. Tahun 2016 saya dinikahkan. Habis dinikahkan belum boleh pulang sampai tahun 2021 izin pulang belum boleh. Dibuang lagi saya ke kota Mekah 2 tahun. Jadi alhamdulillah ketika saya berangkat itu tadi, istri saya mengandung anak yang kedua. Usia kandungan 4 bulan saya tinggal ke Mekah selama 2 tahun. Dan alhamdulillah di kota Mekah saya dapat titel SAG, suami anak ganda. Jadi anak yang kedua saya nggak menyaksikan prosesi lahir itu, saya nggak menyaksikan.
hanya menyaksikan prosesnya saja. Prosesnya saya menyaksikan, prosesinya lahiran saya tidak menyaksikan. Itu alhamdulillah. Tapi yang mudah-mudahan berkah manfaat, berkah manfaat. Alhamdulillah, ini sekalian halal bihalal nih. Halal bihalal, saya teringat salah satu hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Laisal wasilu bil mukafi, walakinil wasilu alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha." Tidaklah dinamakan orang yang menyambung tali silaturahim laisal wasilu bil mukafi, yang hanya menyambung kepada orang-orang yang berbuat baik kepadanya. Lumrahnya secara nalar, lumrahnya manusia itu paling senang kalau silaturahim kepada orang yang berbuat baik kepada dirinya. Tapi bukan itu yang dinamakan al-wasil. Lantas siapa al-wasil, penyambung silaturahim itu? Alladzi idza quti'at rahimuhu wasalaha, yaitu yang mana ketika dia diputus tali silaturahimnya, kemudian dia tetap menyambung tali silaturahim kepadanya, maka itulah yang dinamakan siapa? Ahli silaturahim, atau si penyambung tali silaturahim. Tapi kan kebanyakan karena lumrahnya orang itu senang bergaul dengan orang yang berbuat baik kepadanya, senang mendatangi orang yang berbuat baik kepadanya, apalagi kalau THR-nya besar. Alhamdulillah kemarin saya udah ada ngeluarin THR, karena saya cari-cari uang kecil tidak ada. Nah, ini sampai ada apa itu namanya, ketua bank main ke rumah, dia cerita, "Maaf Gus, tidak ada niat duit kecil Gus, tidak ada niat, saya sudah hubungin di bank-bank itu sudah tidak ada." Nah, jadi kalau kayak gitu mungkin imbas tidak ada uang kecil, besok anak-anak tahun depan hari raya pakai barcode semua. Jadi tak usah payah-payah cari uang kecil, cukup scan barcode saya. Gak ada alasan lagi, gak ada uang kecil. Alasannya cuma saya kok saldo, gak ada saldo. Nah itu lumrahnya, wataknya manusia itu senang kalau menyambung silaturahim kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Artinya apa? Imam Ghazali beliau pernah mengatakan bahwasannya perbuatan yang remeh tapi pahalanya teramat besar itu apa? Adalah memberi maaf. Memberi maaf. Kalau memberi maaf itu lebih mudah. Yang sulit itu adalah meminta maaf. Kadang-kadang tahu salah tapi gengsi mau minta. Ini kira-kira yang gengsi itu kalau di rumah tangga ibu-ibu atau bapak-bapak? Bapak-bapak? Oke, Pak Sodik, bapak-bapak. Nah, ini mengakui, jangan-jangan Pak Sodik bawa propos ini. Kalau ngomong enggak, lalu di rumah dengan marah istri. Oke, ini meminta maaf, minta maaf. Tapi alangkah baiknya ketika kita meminta maaf kepada orang itu sekalian kita istihlal. Istihlal itu meminta halal. Meminta halal. Saya datang kembali mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Kemudian saya mengaturkan segala kesalahan saya kepada jenengan Pak. Jikalau banyak kehilafan kesilapan saya, mohon sedalam-dalamnya dimaafkan segala-galanya. Kemudian bentuk apapun itu yang termakan, yang terminum oleh saya mohon dihalalkan.
adami saya kepada jenengan Pak, tolong dihalalkan. Ya, segala kesalahan saya maafkan. Begitu pula saya, semua kesilapan saya mohon dimaafkan. Dan segala bentuk apa yang kau makan dan kau minum, hak Adam saya halalkan. Tapi yang namanya utang tetap utang, tidak bisa halal ya. Oke, kalau utang ya kalau utangnya cuma 10.000, 5.000, insya Allah halal. Tapi kalau 10 juta, kayak gini. Kalau yang lain bolehlah halal. Pun kalau utang jangan ya. Itu ada yang kayak gitu. Hati-hati. Kalau sempat ngomong semuanya saya halalkan, itu ikut utangmu, alhamdulillah tidak terasa lunas utang. Mudah-mudahan lantaran Idul Fitri, lantaran bulan Syawal, Allah menghapus segala dosa-dosa kita, tali persaudaraan kita semakin raket, semakin harmonis lagi di antara satu sama lain. Amin Allahumma amin. Dah ngaji sedikit ya, ngaji sedikit. Mohon maaf saya tuh sebenarnya gimana, yang pas itu memang undang Gus Majid. Kalau saya tuh cuman badal lah istilahnya, pengganti, cuman kurang pas. Kalau saya tuh tidak bisa lucu, maaf ya, saya tuh tidak bisa lucu, sulit bagi saya kalau untuk melucu. Kalau Gus Majid ngomong dikit kan bisa ketawa, kalau ngomong banyak sakit perut, ketawa terus. Saya tidak bisa untuk melucu, dikit-dikit deh. Nah ini saya bawa kitab, ini kitab dulu saya ngaji sama Abu Yazid Ahmad bin Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani di Nusaifah, namanya kitab Tajul Arus. Nah ini saya katam, alhamdulillah saya katam ngaji ini. Dan mudah-mudahan dengan saya membawa kitab yang pernah saya ngaji sama Abu Ya, kita semua mendapatkan barokahnya dari beliau, barokahnya dari sepengarang kitab, sehingga kita dijadikan hamba yang taat kepada Allah Ta'ala, diberikan keistiqomahan untuk menjalani ibadah kepada Allah Ta'ala. Ini al-ma'siyatu sababun litawaqqufir rizki. Maksiat yang kita lakukan kepada Allah Ta'ala itu adalah salah satu sebab litawaqqufir rizki, menjadi terhentinya rizki kita atau sempitnya rizki kita. Jadi memang tanpa kita sadari, ternyata sulitnya rizki yang kita dapatkan itu karena salah satunya adalah dosa-dosa yang kita kerjakan, kemaksiatan-kemaksiatan yang kita kerjakan. Makanya ada salah satu ulama mengatakan salah satu kunci rizki, miftahul rizki itu adalah istighfar kepada Allah Ta'ala. Yang namanya rizki itu bukan hanya bentuk materi. Rizki diberikan anak, ya, punya anak itu juga namanya rizki. Nah, ini kisah ini kisah nyata yang saya alami. Dulu Masya Allah, istri saya itu sempat 1 tahun itu gak punya anak karena keguguran 2 kali. Itu gak punya anak. Akhirnya saya sowan kepada Kiai Thaiful Mawardi. Ini saya minta amalan, mudah-mudahan ini Rifai cepat punya anak. Terus Abu Thaiful bilang, perbanyak membaca istighfar, karena istighfar itu adalah salah satu kunci pembuka rezeki. Alhamdulillah, setelah itu saya mengamalkan istighfar, cuman saya pun harus giat untuk beramal. Oke, ini mengamalkan istighfar juga harus diiringi giat beramal. Ini bapak-bapak paham apa buatan ini?
Anak, kalau cuma istighfar aja tapi nggak ada amal di tengah malam, wah ini nggak bisa. Kan makanya habis itu saya mengamalkan amalan tersebut, cuman juga giat beramal, gitu. Nah, alhamdulillah nggak berselang lama istri saya hamil. Alhamdulillah istri hamil. Jadi saya itu saking traumanya karena 2 kali keguguran selama 9 bulan pun saya menghentikan beramal kepada istri. 9 bulan. Ini tanya, karena trauma 2 kali keguguran. Dan yang kedua itu kata dokter kegugurannya itu karena keseringan beramal. Akhirnya itu ketika hamil, masya Allah dah trauma dan berhenti beramal. Mengatakan 9 bulan. Ternyata 9 bulan lamanya tak ada apa-apa dibanding 2 tahun di Mekah. Semakin lama, alhamdulillah punya anak. Aniku taubat alias kita membaca istighfar kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak membaca istighfar kepada Allah, itu kita dibukakan pintu rizkinya, segala bentuk kenikmatan. Karena ibadah itu juga termasuk rizki. Kita bisa sujud, bisa sholat kepada Allah, itu juga bentuk dari rizki atau nikmat dari Allah Ta'ala. Perbanyaklah kita membaca istighfar. Insya Allah dengan banyak kita membaca istighfar, kita akan semakin nikmat ketika bersujud kepada Allah Ta'ala. Karena rasa nikmat itu juga bagian dari rezekinya Allah Ta'ala. Sini, ya hada iyyaka wal ma'siyah faqad takunu sababan li tawaqqufir rizqi fadlub minallahi at-taubata. Yang namanya maksiat itu adalah sabab terhentinya rezeki seseorang, maka carilah rezekimu dengan cara kau bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan mari kita sama-sama membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Astagfirullah 3 kali. Yang keempat kita tutup dengan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, zalamna, saya menzalimi diri saya. Rabbana zalamna anfusana, saya menzalimi diri saya. Kata Ibu, kalau orang zalim itu kira-kira itu pintunya surga atau pintu neraka? Neraka. Jadi kalau kita melakukan kemaksiatan itu kira-kira menzalimi diri sendiri atau kita maksiat itu sama saja menzalimi diri kita sendiri. Karena apa? Karena dengan melakukan kemaksiatan diri kita nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Makanya Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, ampunilah hamba yang banyak melakukan kezaliman terhadap diri saya, ya Allah. Dan anfusana wa illam taghfir lana, jikalau engkau tidak mengampuni aku, ya Allah, tidak mengasihi aku, ya Allah, lanakunanna minal khasirin, maka sungguhlah aku tergolong orang-orang yang merugi. Mudah-mudahan kita semua berkah kumpul dengan majlis ini, majlis yang penuh berkah insyaallah, majlis ilmu, majlis istighfar. Insyaallah kita tergolong orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala. Karena ada salah satu
Ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, itu dikatakan ringkasnya adalah ada salah satu malaikat yang memang diutus oleh Allah Ta'ala untuk menghampiri majlis-majlis ilmu ini tadi. Nah, ketika hambanya Allah Ta'ala mengadakan majlis perkumpulan, dan di situ nanti didatangi oleh malaikat, selesai dari situ malaikat naik ke langit, dan malaikat itu ditanyai oleh Allah Ta'ala, wa madza yas'aluni, katanya Allah Ta'ala berkata kepada malaikat tersebut, fa yas'aluhumullahu azza wa jalla, min aina ji'tum, dari mana kalian wahai malaikat? Saya habis mendatangi suatu majlis ya Allah. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, apa yang mereka kerjakan? Mereka melakukan tasbih kepadamu ya Allah, wa yukabbirunak, dan membaca takbir kepadamu, wa yuhalliluna, dan membaca tahlil kepadamu. Tahlilan? Tahlilan. Baca tasbih, baca tahmid, kemudian baca tahlil, wa yahmadunaka wa yas'alunak, dan mereka semua meminta kepadamu ya Allah. Lalu Allah berkata, apa yang mereka minta? Mereka minta ridhamu, mereka minta surgamu ya Allah. Apakah mereka sudah tahu surgaku? Belum ya Allah. Andai kata mereka tahu, maka mereka ingin sekali masuk ke dalam surgamu ya Allah. Kemudian di situ lagi, wa mimma yastajiruni wa hal ra'au nari, apakah mereka melihat nerakaku? Enggak ya Allah. Andai kata mereka melihat nerakamu, maka mereka akan lari selari-larinya. Dan wa kaifa law ra'au nari, bagaimana jikalau mereka melihat nerakaku? Qalu wa yastaghfirunak, kalau mereka melihat nerakamu, maka mereka semua akan membaca istighfar, meminta ampun kepadamu ya Allah. Setelah itu Allah Ta'ala berkata kepada mereka, wahai malaikat-malaikatku, qad ghafartu lahum, sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Jadi yang namanya dosa itu jangan sampai menyebabkan diri kita putus asa. Sebesar apapun kemaksiatan yang kita lakukan, sebesar apapun kemaksiatan yang dilakukan, jangan sampai itu menjadikan dia putus asa. Pegang minggu. Karena apa? Karena dalam salah satu syarah, dalam salah satu kitab Faidul Qadir dikatakan, Allah Ta'ala kelak di hari kiamat menyiksa hambanya itu bukan karena dosa yang dilakukan, tapi karena mereka tidak mau bertaubat kepada Allah Ta'ala. Intinya apa? Sebesar apapun dosa yang dikerjakan oleh hamba Allah Ta'ala, itu tak ada artinya jikalau dibandingkan dengan rahmat maghfirahnya Allah Ta'ala. Jadi kalau ada orang sakaratul maut, niku dianjurkan untuk istighfar terlebih dahulu, minta ampun kepada Allah Ta'ala, sambil diomongin, lan fulan, jangan sampai kau merasa putus asa dengan dosa-dosa ya. Allah Ta'ala itu maghfirahnya itu tak terhingga. Sebesar apapun dosamu pasti diampuni oleh Allah Ta'ala. Istighfar, astaghfirullahaladzim. Kalau bisa baca 1 kali, 2 kali alhamdulillah, 3 kali alhamdulillah. Kalau bisa 1 kali, karena napasnya udah Senin Kemis, 1 kali cukup. Habis itu Allah, Allah, Allah. Jangan pula disuruh baca syahadat. Terus napas Senin Kemis, ayo baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Lagi putus tengah jalan repot. Allah, Allah, Allah. Tambah Senin Jumat lagi napasnya. Yaitu dhamir hu yang kembali maknanya apa?
Allahu. Betul. Paham nggih? Betul. Nah, mudah-mudahan kita semua diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala. Adiku Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adiku oke, baik. Sudah cukup kan? Sudah cukup ya? Sudah cukup ya? Mudah-mudahan berkah manfaat. Nah, kita ditambahkan, diberi keistiqomahan menjalankan ibadah kepada Allah Ta'ala. Semua dosa diampunkan oleh Allah Ta'ala, oleh Allah Ta'ala. Kelak kita sama-sama mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Segala kesalahan kesilapan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.